Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum melanjutkan video pembelajaran ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Livera, pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Kali ini kita akan mempelajari tentang desain berbasis gambar vektor. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja perangkat lunak pengolah gambar vektor. Lalu, kita juga mempelajari tentang manipulasi gambar vektor. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengimplementasikan materi kita yang sebelumnya ke dalam sebuah desain. Nah, sebelum itu, apa sih konsep dari gambar vektor? Gambar vektor merupakan objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik dan juga garis. Pada gambar vektor, gambar dibuat melalui garis, kurva, dan bidang secara individual yang didefinisikan secara matematik dan memiliki atribut, yaitu fill dan stroke yang dapat diubah. Gambar vektor tidak bergantung pada resolusi. Pembesaran dan pengecilan gambar vektor dalam ukuran tak terbatas tidak mempengaruhi dan tidak menyebabkan gambar menjadi kabur atau out of focus. Seperti pada gambar bitmap, kondisi gambar akan tetap tajam baik di layar monitor maupun kondisi gambar setelah dicetak. Lalu, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor? Kelebihan dari gambar vektor adalah 1. Gambar jenis vektor dapat diubah dalam bentuk atau ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis. Yang kedua, proses pembuatan gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan objek gambar vektor lebih efisien. Selain itu, ada juga kekurangan dari grafis vektor, yaitu yang pertama, saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Lalu yang kedua, grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realitas atau senatural gambar pada umumnya. Nah, setelah kita memahami konsep dari gambar vektor, bagaimana sih cara mengedit gambar vektor? Sebelum kita memulai untuk mengedit, yang pertama adalah membuat file dan import gambar. Yang pertama, untuk membuat file project, klik File, lalu New. Setelah muncul halaman Create a New Document, beri nama, pilih ukuran media, resolusi, dan profil warna. Dan jangan lupa tekan OK. Selanjutnya, file bernama Coba Praktek berhasil dibuat dan dapat melakukan pengolahan gambar di dalam kanvas yang tersedia. Untuk melakukan import gambar, klik File, lalu Import, lalu pilih file gambar yang akan diimport. Tempatkan file gambar yang telah diimport pada kanvas dengan klik pada bagian kanvas. Nah, hasilnya, file gambar yang diimport berhasil masuk ke kanvas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses tracing terhadap gambar. Nah, apa sih itu tracing? Dalam desain grafis, tracing bermakna menggambar ulang dengan memakai acuan. Bila disederhanakan, berarti menjiplak gambar. Ada pula yang mendefinisikan tracing sebagai proses perubahan format gambar dari bitmap menjadi vektor biasa. Nah, berikut langkah-langkah tracing gambar vektor. Sebelum memulai tracing gambar yang telah diimport, gambar dikunci terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu lock object. Maka, gambar akan terkunci dengan tanda gambar tidak dapat digerakkan kemanapun. Yang pertama, kita akan membuat bentuk dari cangkirnya. Untuk membuat bentuk cangkirnya, kita menggunakan Bezier Tool pada Toolbox. Nah, kita klik pada garis cangkir untuk membentuk sebuah poin. Lalu, klik lagi di bagian garis yang lainnya sambil menarik poinnya agar membentuk garis melengkung atau kurva sesuai dengan garis yang digambar. Nah, lalu lakukan dengan mengikuti garis sampai kurva tertutup, kembali ke poin pertama. Sehingga hasilnya akan membentuk seperti mangkok tanpa ada warna. Untuk memasukkan warna pada bentuk, klik bentuk, lalu klik warna pada palet. Klik kanan pada palet digunakan untuk mengubah warna outline, sedangkan klik kiri untuk mengubah warna pada bentuk. Nah, lakukan langkah sebelumnya untuk membuat bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya kita akan membuat garis yang ada di biji kopi dengan menggunakan outline dengan artistic media. Nah, caranya adalah klik Bezier Tool pada Toolbox, lalu klik pada ujung garis untuk membentuk poin, klik lagi pada bagian garis lainnya dan tarik poin untuk membentuk sebuah kurva atau lengkungan. Setelah garis terbentuk, klik garis dan klik efek lalu artistic media. Maka akan muncul properti panel untuk mengubah gaya outline yang diinginkan.
Jangan lupa untuk mengatur ketebalan menjadi 3 mm pada properti bar. Selanjutnya, berikan warna pada garis dengan cara klik garis, lalu klik warna putih pada palet, dan jangan lupa untuk memberi warna pada bentuk lainnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat gagang cangkir dan juga cawan. Untuk membuat bentuk cawan adalah lakukan tracing pada gambar cawan sampai membentuk kurva tertutup. Lalu berikan warna pada cawan, maka bentuk cawan akan terlihat melebihi gambar sketsa. Sehingga perlu adanya pemotongan bentuk dengan cara klik cawan dan cangkir, lalu klik trim. Maka hasilnya bentuk cawan akan terpotong dan membentuk seperti gambar sketsa. Lalu selanjutnya pembuatan gagang cangkir. Gagang cangkir juga dapat dilakukan dengan modifikasi dua bentuk. Bentuk yang digunakan adalah dua lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Untuk membentuk lingkaran, klik elips pada toolbox dan buat dua bentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Setelah dua lingkaran terbentuk, klik kedua bentuk lingkaran dan klik combine pada properti bar. Lalu, beri warna pada bentuk, sehingga bentuk berubah menjadi seperti donat dengan lingkaran yang berlubang di tengahnya. Letakkan bentuk lingkaran di atas bentuk cangkir. Lalu, klik cawan dan cangkir, dan klik trim pada properti bar. Maka hasilnya akan membentuk gagang cangkir yang sesuai dengan sketsa. Selanjutnya adalah menambahkan warna gradasi dan drop shadow untuk memperindah gambar yang kita buat. Yang pertama, untuk menambahkan warna gradasi, pilih Interactive Fill pada toolbox. Lalu, pilih Fontaine Fill. Setelah mengklik, akan muncul indikator titik warna gradasi, yaitu warna coklat dan putih. Untuk mengubah warna, klik dua kali dan pilih warna yang diinginkan. Lalu, ubah warna gradasi menjadi vertikal. Sehingga hasilnya, bentuk cangkir akan memiliki warna gradasi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek drop shadow pada bentuk. Untuk membuat bentuk memiliki bayangan di bawahnya, klik bentuk, lalu klik drop shadow pada toolbox. Arahkan bayangan objek diagonal ke bawah, maka akan memiliki bayangan di bawahnya. Untuk mengatur kapasitas bayangan dapat diatur pada properti bar. Nah, kali ini kita akan mengatur, untuk cangkir kita atur drop shadow-nya menjadi 30. Sehingga hasilnya bentuk terlihat timbul dengan menggunakan efek drop shadow. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk gambar ini. Untuk membuat teks pada Corel, klik text tool pada toolbox, lalu ketikkan teks yang diinginkan. Nah, untuk mengubah jenis font dan ukurannya, dapat menggunakan text properties dengan klik Ctrl T atau dengan mengklik tombol ini. Nah, di sini saya akan mengatur ukurannya menjadi 77,86, lalu menggunakan font bebas Neue. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk membuat teks yang tersusun pada sebuah garis atau objek dapat dilakukan dengan cara membuat objeknya terlebih dahulu. Lalu, pilih text tool dan klik pada objek. Nah, setelah itu ketikkan tulisan yang diinginkan. Setelah mengetikkan tulisan, hapus objek yang digunakan untuk menyusun teks, lalu atur kembali susunan teks sehingga mudah dibaca dengan menggunakan text properties. Nah, maka hasil desainnya akan jadi seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain gambar vektor. Masih banyak yang perlu kita eksplorasi dalam mengaplikasikan desain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, challenge kalian kali ini adalah silakan aplikasikan gambar sketsa kalian ke dalam bentuk gambar vektor menggunakan aplikasi apapun. Bagi yang mengumpulkan akan mendapatkan nilai tambahan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang gambar raster. Nah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mohon maaf jika penjelasan saya masih sulit dipahami. Berikan masukan di kolom komentar ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.